Pernah kepikiran nggak sih kalau sains itu sebenarnya ada di mana-mana, di setiap hal yang kita lakukan? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu konsep sains yang paling dasar, tapi juga paling keren, yaitu perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Kelihatannya rumit, tapi percaya deh, ini seru banget. Oke, langsung aja kita mulai dengan teka-teki ini. Coba bayangin, es yang meleleh jadi air, sama sebatang kayu yang dibakar sampai jadi abu. Keduanya sama-sama berubah kan? Tapi, apa ya persamaannya? Ini nih, pertanyaan kunci yang akan kita jawab bareng-bareng. Jawabannya ternyata beda banget. Meskipun sama-sama proses perubahan, yang satu itu beda total sama yang lain. Dan begitu kita paham perbedaannya, cara kita melihat hal-hal simpel di sekitar kita bakal berubah selamanya. Yap, kita mulai dari sini. Kita akan lihat gimana sains, khususnya fisika dan kimia, itu bukan cuma pelajaran di sekolah, tapi bagian dari rutinitas harian kita. Oke, pertama kita bahas dulu soal perubahan fisika. Kata kuncinya ada di subjudulnya tuh, transformasi, tapi nggak ada zat baru yang muncul. Jadi gampangnya gini, perubahan fisika itu cuma ganti baju aja. Bisa bentuknya yang berubah, ukurannya atau wujudnya, dari padat ke cair atau cair ke gas. Tapi zat aslinya itu sendiri, identitas kimianya, sama sekali nggak berubah. Nah, biar lebih gampang lagi, kita bisa bagi perubahan fisika ini jadi dua jenis. Yang pertama, kita sebut aja perubahan bentuk. Coba lihat contoh-contoh ini. Waktu kita gunting kertas, kertasnya kan tetap kertas, cuma jadi lebih kecil aja. Kayu dibelah ya tetap kayu. Biji kopi digiling juga cuma jadi bubuk, tapi esensinya ya tetap kopi. Gak ada yang baru kan? Oke, sekarang kita ke jenis kedua dari perubahan fisika. Yang ini juga sering banget kita temui, perubahan wujud. Ini semua soal perubahan antara padat, cair, dan gas. Air yang jadi uap atau es yang mencair, itu kan secara kimia tetap H2O, nggak berubah jadi zat lain, cuma wujudnya aja yang ganti. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas. Poin utamanya yaitu, zatnya tetap sama. Es yang jadi air, yaitu air. Kalau kita masukin lagi ke freezer, bisa jadi es lagi. Gampang dibalikin. Itu ciri khas perubahan fisika. Oke, sekarang kita pindah ke lawannya. Sesuatu yang benar-benar transformatif. Perubahan kimia. Disinilah sihirnya terjadi, di mana zat-zat yang sama sekali baru bisa lahir. Perhatiin kata-kata kuncinya, zat baru beda banget sama perubahan fisika. Perubahan kimia ini biasanya permanen. Coba aja, bisa nggak kita balikin telur yang udah matang jadi mentah lagi? Nggak bisa kan? Nah, ini dia intinya. Zat baru yang terbentuk itu punya sifat yang beda total dari bahan awalnya. Abu itu sama sekali nggak kayak kayu. Karat itu juga udah bukan besi murni lagi. Dan contohnya ada di mana-mana di sekitar kita. Bakar kayu, masak telur, susu yang jadi keju, bahkan makanan yang jadi basi, itu semua adalah reaksi kimia yang menciptakan molekul-molekul yang benar-benar baru. Sip, sekarang kita udah kenal sama keduanya. Biar makin nempel di kepala, yuk kita adu langsung, kita bandingin side by side. Coba deh, perhatiin baik-baik tabel ini. Terutama baris paling atas. Zat baru terbentuk. Nah, ini dia pertanyaan saktinya. Kalau jawabannya iya, itu sudah pasti perubahan kimia. Kalau tidak, itu perubahan fisika. Sesimpel itu. Pertanyaan bagus. Kadang kan nggak kelihatan jelas ya. Tapi tenang, untungnya ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita intip. Coba ingat-ingat 4 hal ini. Kalau kita lihat, salah satunya, misalnya adonan kue yang ngembang pas dipanggang, itu kan ada gasnya. Atau besi yang warnanya jadi oranye kecoklatan pas berkarat. Itu kemungkinan besar kita lagi nonton reaksi kimia secara langsung. Nah, ini dia bagian paling serunya. Yuk kita pakai ilmu baru kita ini dan lihat gimana dunia di sekitar kita, khususnya dapur ya. Itu sebenarnya laboratorium sains yang super canggih. Tabel ini contoh yang pas banget. Waktu kita aduk gula ke kopi, gulanya kan nggak hilang. Dia cuma larut, tapi rasanya masih manis. Itu fisika. Beda banget sama manggang roti. Adonan yang lembut berubah jadi roti panggang yang renyah dan wangi. Itu zat yang baru. Itu kimia. Dan kita nggak akan pernah bisa balikin roti panggang jadi adonan lagi. Dan tahu nggak, sumber yang kita pakai untuk pembahasan ini bahkan menyebutkan ada setidaknya 40 contoh berbeda dari perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. 40. Banyak banget kan? Ini bukti kalau konsep ini benar-benar fundamental. Jadi, kalau mau diringkas dalam satu kalimat, ya ini dia. Perubahan fisika itu soal penampilan luar. Sedangkan perubahan kimia itu soal penciptaan sesuatu yang benar-benar baru dari awal. Dan saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Setelah ini,
Waktu Anda bikin kopi, masak makan malam, atau bahkan cuma lihat besi pagar rumah, coba deh perhatiin. Anda sekarang punya kacamata sains buat lihat keajaiban yang tersembunyi. Kira-kira, perubahan apa yang bakal Anda temukan hari ini? Jika video ini menambah wawasan kamu, dimohon untuk klik tombol like, komentar, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih.